Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan mengenai analisis regresi, dan di video tutorial saya kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara kita menganalisis regresi dalam bentuk polinomial. Jadi ceritanya kita punya suatu set data, di mana set data itu akan kita wakili dengan sebuah garis polinomial yang biasanya bentuknya adalah garis lengkung. Sebagai contoh di sini suatu set data dalam diagram kartesius diwakilkan oleh garis polinomial orde 2, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana kita akan mencari nilai a, b, dan juga c menggunakan kuadrat terkecil. Lalu seperti apa cara perhitungannya? Sama seperti persamaan kemarin regresi linear. Jadi pertama kita susun sistem persamaan linearnya, kemudian kita bentuk perkalian matriks, kemudian kita buat tabulasi dalam tabel, selanjutnya kita selesaikan menggunakan matrix inverse, lalu kita plotting datanya ke dalam grafik dan kita tunjukkan hasil regresinya ke dalam grafik tersebut. Jadi sebagai contoh, ini adalah regresi yang direpresentasikan dengan regresi polinomial orde 2, misalkan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di langkah pertama kita harus buat dulu sistem persamaan linear, di mana persamaan yang pertama adalah pasangan dari a yaitu x kuadrat, maka nilai x kuadrat kita kalikan di ruas kanan maupun ruas kiri sehingga didapatkan nilai seperti ini. Kemudian untuk persamaan kedua adalah pasangan b yaitu x, maka ruas kanan sama ruas kiri kita kalikan dengan x, hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah c, karena nggak punya pasangan maka dituliskan langsung yaitu nilai y kemudian a x kuadrat plus bx dan c dikalikan n karena ini adalah serangkaian data seperti itu. Selanjutnya kita buat dalam bentuk perkalian matriks di mana kita akan mencari nilai a, b, dan c. Hasilnya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kemudian kita buatkan tabel di mana yang diketahui adalah nilai x dan y, sehingga ada beberapa nilai yang memang belum diketahui yang harus kita cari, yaitu yang pertama adalah x pangkat 4, berikutnya x pangkat 3, berikutnya x pangkat 2, kemudian x kuadrat plus y, dan yang terakhir adalah xy, di mana masing-masing kemudian kita cari jumlahnya di masing-masing kolom sehingga didapatkan sigma x, sigma y, sigma x pangkat 4, sigma x pangkat 3, sigma x kuadrat y, dan juga sigma xy, dan jumlah datanya adalah n data seperti itu. Dari situ kemudian kita bisa selesaikan menggunakan perkalian matrix inverse, lalu kita buat plotting datanya. Sebagai contoh soal kita akan coba sama seperti di regresi linear kemarin menggunakan data yang sama, hanya saja kita akan buat regresinya menggunakan kurva garis lengkung, yaitu dengan persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu menggunakan polinomial orde 2. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel kita untuk menyelesaikan. Oke, kita sudah buka Microsoft Excel kita. Ini saya kopikan rumus-rumus yang digunakan, kemudian tadi tabelnya bentuknya seperti ini, kolom-kolomnya x4, x3, x2, x kuadrat y, dan xy. Kemudian datanya ini tadi udah saya kopikan di sini. Di langkah pertama kita isikan dulu kolom-kolomnya. Pertama yang kolom ini x pangkat 4 sama dengan x ini dipangkatkan 4. Kemudian yang ini sama dengan x pangkatkan 3. Yang ini sama dengan x pangkat 2. Dan yang ini sama dengan x pangkat 2 kali
dikalikan dengan Y-nya. Yang terakhir adalah X dikalikan Y-nya. Oke, selanjutnya untuk nyari baris kedua dan seterusnya bisa kita langsung tarik aja dari sini sampai ke bawah seperti itu. Kemudian setelah itu kita cari sigmanya, yaitu jumlahnya sama dengan sum. Kemudian enter. Setelah di enter, kemudian kita bisa tarik ke arah kanan seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan nilai dari sigma masing-masing kolom. Setelah itu, setelah dapat nilai sigmanya, kita isikan ke dalam perkalian matriksnya dengan melihat rumus tadi perkalian matriksnya. Dimana yang pertama ini untuk tempat X pangkat 4, jadi ini sama dengan ini. Kemudian yang sebelah sini untuk X pangkat 3. Kemudian yang sebelah sini untuk X pangkat 2. Dan yang sebelah sini untuk X pangkat 3. Kemudian sebelah sini untuk X pangkat 2. Dan sebelah sini untuk X. Sini untuk X pangkat 2. Kemudian sini untuk X. Dan yang terakhir ini untuk N 14. Selanjutnya yang ruas kanan, ini lokasi yang pertama untuk X kuadrat Y ini. Kemudian bawahnya ini untuk XY ini. Terakhir untuk kolom Y adalah ini. Nah, kalau udah tinggal kemudian kita cari menggunakan nilai matriks inverse, kemudian dikalikan ya. Langsung aja sama dengan M-mul, kemudian M inverse dari ini, dan untuk titik koma yang kedua, jadi tutup. Itu dia kontrol shift. Ini adalah nilainya teman-teman. Hasil perkalian matriks tadi, sehingga didapatkan persamaan regresinya polinomial pangkat 2, yaitu Y sama dengan AX kuadrat min 295,09 X kuadrat, kemudian ditambah dengan 677,97 X dikurangi dengan 148. Nah, untuk melihat bentuk grafiknya ini seperti apa garisnya, mungkin bisa kita gunakan grafik. Ini silakan bisa dibuat dulu grafik plotting datanya. Caranya insert, kemudian pilih chart, kemudian pilih scatter ya, kemudian pilih yang bentuk seperti ini. Nah, itu untuk memunculkan garisnya kita cari dulu nilai Y hasil regresinya. Caranya dengan membuat kolom satu lagi sini, kan Y hasil hitungannya, Y hasil regresi, misalnya saya kasih keterangan seperti ini, yaitu nilainya sama dengan X kuadrat di ini dikalikan dengan X kuadrat ditambah D. Ini karena nilainya tetap tadi, mohon maaf, harus di F4 dulu dikurung. Kemudian yang ini juga harus dikurung, dikasih kunci, kalikan X plus C. Ini juga harus dikunci juga.
itu kemudian kita enter. Kita tarik hasilnya di sini. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman, hasil regresinya. Kemudian kita bisa buat grafiknya, hasil nilai regresinya ini. Caranya dengan menambahkan garis di grafik ini. Kita select data, kita add regresi polinomial. Orde 2. Dimana X-nya adalah ini, kemudian Y-nya adalah hasil regresi tadi. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini bentuk grafiknya, hasil regresinya. Kemudian bisa kita ganti bentuknya menjadi garis. Caranya desain, kemudian chart tipenya kita ganti. Itu kita pilih tadi dan kita gantikan yang bentuknya garis. Mungkin karena ini bentuknya lengkung, jadi kita pakai seperti ini. Agar grafiknya ini bagus, mungkin bisa kita gunakan cara lain. Caranya seperti ini. Pertama kita nilai X baru ya, kemudian kita cari nilai Y baru, dimana nilai X kita bisa misalkan aja, dimana nilai X nya bisa kita buat tidak acak-acakan seperti data yang diketahui di soal. Caranya mungkin karena nilainya antara 0,2 sampai 1 mungkin bisa kita buat datanya aja 0,3 mungkin sama, kemudian 0,4 urutkan aja, kemudian kita bisa tarik sampai mungkin sekitar 1,1 mungkin seperti itu. Kemudian yang Y nilainya menggunakan rumus hasil regresi dengan A X kuadrat, kita kurung tutup dulu, kalikan X ini dikuadratkan plus B, kemudian dikunci, dikalikan dengan X nya lagi ditambah dengan C. Oke, nilainya seperti ini. Selanjutnya kita bisa tarik nilainya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, mohon maaf tadi ada keliru, ini juga harus dikunci ya teman-teman. Dan setelah itu kita tarik. Nah, kalau udah tinggal ini nilainya, misalkan kita hapus saja garisnya, kemudian kita buat garis baru, kita select data, kemudian kita tambahkan regresi polinomial. X nya adalah ini. Oke, dan kita oke. Nah seperti ini, udah lumayan bagus teman-teman. Setelah lumayan bagus, teman-teman bisa gantikan desainnya, chartnya, tipenya dalam bentuk ya garis seperti ini. Seperti itu. Nah ini adalah bentuk grafiknya teman-teman. Hampir sama sih, cuman bedanya tadi ini sampai sini ya.
Oke, itu